Bab 2688. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Mendukung. Mendengar kata-kata pria berbaju biru, Mileye sedikit terkejut, lalu tersenyum. Terima kasih, Ayah. Pria berbaju biru tertawa. Kita ini ayah dan anak, untuk apa mengucapkan terima kasih? Setelah mengatakan ini, dia melihat sekeliling dan berkata, aku harus pergi. Mileye sedikit penasaran. Ayah, di mana kamu dan kakak sekarang? Pria berbaju biru berpikir sejenak, lalu berkata, sangat jauh. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat mencapai tempat itu, tapi aku yakin kamu akan mencapai tempat itu dalam waktu singkat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah penyimpanan cincin muncul di tangannya. Cincin penyimpanan ini bentuknya aneh, seperti pedang, dan warnanya merah darah. Pria berbaju biru menyerahkan penyimpanan cincin kepada Mileye. Ini untukmu. Mileye mengambil cincin penyimpanan dan bertanya dengan sedikit penasaran, ini. Pria berbaju biru tertawa berkata, token, kamu akan membutuhkannya nanti. Setelah berbicara, tubuh bayangannya berangsur-angsur menjadi ilusi. Mileye berkata dengan berat, ayah, apakah kamu akan pergi? Pria berbaju biru mengangguk, seolah teringat sesuatu. Dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang yang diberikan kepada Mileye muncul di tangannya. Dia tersenyum sambil berkata, sepertinya kamu tidak menyadari keistimewaan pedang ini. Tidak, sekarang pada dasarnya kamu tidak bisa menggunakan benda asing lagi. Tapi, kamu tidak harus dengan sengaja tidak menggunakannya. Saat dia berbicara, dia menjentikkan pedangnya dengan ringan. Boom! Pedang itu bergetar hebat, dan saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan meletus dari pedang. Pria berbaju biru menatap Mileye. Darah. Mileye tertegun, lalu melenturkan jarinya, dan setetes esensi darah melayang ke pedang. Segera setelah darah bersentuhan dengan pedang, seluruh pedang itu tampak hidup dalam sepersekian detik, mengeluarkan suara pedang yang sangat menakutkan, dan kemudian, seluruh pedang itu langsung berubah menjadi pedang darah. Mileye kaget, ini. Pria berbaju biru tertawa sambil berkata, pedang pemakaman, pedang yang pernah membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah bertemu denganku, aku menyegelnya. Aku pikir kamu bisa mengaktifkannya, tetapi tidak disangka kamu terus membaca buku setiap hari sehingga temperamenmu telah berubah secara drastis. Pedang ini tidak memiliki perasaan padamu. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mileye melirik pedang berdarah di tangan pria berbaju biru, dan dia juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa pedang yang tampaknya biasa ini ternyata adalah pedang pembunuh. Pria berbaju biru menyerahkan pedang itu kepada Mileye. Aku masih menyegel beberapa kemampuan pedang ini. Kalau kamu ingin membuka segelnya di masa depan, terserah padamu. Aku tidak berani membuka segel untukmu sebelumnya, karena aku takut kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Tetapi sekarang, hatimu telah meningkat pesat menghadapi pedang ini, seharusnya tidak ada masalah. Mileye berkedip, apakah pedang ini sangat kuat? Pria berbaju biru tertawa berkata, kalau kamu mengaktifkan garis darah dan kemudian menggunakan pedang ini, kamu akan terkejut. Mileye tertawa berkata, oke. Setelah selesai berbicara, dia mengambil alih pedang pemakaman. Segera setelah pedang pemakaman menyentuhnya, tubuh Mileye bergetar. Saat berikutnya, lautan darah yang tak berujung muncul di benaknya. Pada saat yang sama, jiwa pembunuhan yang menakutkan muncul silih berganti dan energi jahat langsung tercurah ke lautan kesadarannya. Mileye sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya, dan ada lautan darah di matanya. Pria berbaju biru menatap Mileye dan tidak berbicara.
Lambat laun, lautan darah di mata Mileye memudar, dan ekspresi Mileye kembali normal. Dia telah menekan energi jahat dan jiwa pembunuhan itu. Pria berbaju biru tersenyum kecil. Bagus. Mileye menatap pria berbaju biru. Ayah, hati-hati. Pria berbaju biru tertawa. Anak kecil, semangat. Kali ini, kamu sangat hebat. Hahaha. Di tengah tawa keras, pria berbaju biru benar-benar menghilang. Melihat pria berbaju biru menghilang, Zael Xuan di sampingnya langsung mengendur. Tekanan yang diberikan pria berbaju biru terlalu kuat. Begitu dia pergi, dia tiba-tiba merasakan ratusan ribu gunung menjauh darinya. Saat ini, Genosu berjalan perlahan di depan Mileye, dan dia menyerahkan pena kebenaran agung di tangannya kepada Mileye dengan hormat. Tuan Muda Ye, jagalah baik-baik. Mileye mengambil pena kebenaran agung, lalu tertawa berkata, apakah kamu memiliki pemahaman apa? Genosu mengangguk dengan cepat. Aku memiliki pemahaman yang mendalam. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai alam dewa kuno agung. Tentu saja, premisnya adalah punya uang. Mileye berkedip, berapa banyak uang? Genosu ragu-ragu, lalu berkata, setidaknya 50 juta nadi alam semesta, bahkan mungkin lebih. 50 juta nadi alam semesta. Berbicara sampai di sini, sudut mulut Genosu menunjukkan sedikit kepahitan. Dari alam dewa kuno ke alam dewa kuno agung, biaya yang dibutuhkan sangat mengerikan. Bahkan seorang master seperti dia pun merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak mungkin pergi merampok, bukan? Untuk merampok, kamu harus merampok kekuatan besar semacam itu. Namun kekuatan besar semacam itu pada dasarnya memiliki master alam dewa kuno. Merampok seseorang sama saja dengan mengorbankan nyawa kamu. Berapa lama untuk menghasilkan uang secara perlahan tanpa merampoknya? Ini juga normal. Kamu harus tahu bahwa master alam dewa kuno sekarang sangat sedikit. Selain uang, kamu juga membutuhkan peluang besar. Tapi dia sudah punya peluang besar. Yang kurang sekarang adalah uang. Saat ini, Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Genosu. Di dalam cincin penyimpanan tersebut, tepat ada 50 juta nadi alam semesta. Genosu tertegun, Tuan Muda Ye, ini. Mileye tertawa saat berkata, kamu tidak usah menahan diri lagi. Aku mendirikan sebuah akademi, dan sekarang aku kekurangan orang. Aku ingin merekrut kamu untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan, sebagai tetua yang berdedikasi. Kamu tidak usah peduli dengan urusan akademi, hanya menjaga akademi. Apa kamu bersedia? Genosu langsung membungkuk dalam-dalam. Ya, aku bersedia. Tentu saja dia rela, kalau dia bisa memeluk paha Mileye, maka dia akan bisa meraih sukses besar, sebentar lagi. Tidak, ini sudah diambang kesuksesan. Mileye tersenyum, lalu berkata, kamu pergi berlatih dulu, dan setelah menerobos, datanglah lagi padaku. Genosu membungkuk dalam-dalam lagi. Pasti. Setelah berbicara, dia melangkah mundur. Mileye terdiam. Sebelumnya ayahnya memberinya 100 juta, ditambah 80 juta yang diberikan Zael Xuan kepadanya, dan puluhan juta yang tadinya dia punya. Dia memiliki hampir 200 juta nadi alam semesta, tetapi sekarang, dia mengeluarkan 50 juta sekaligus. Harus diakui, dia masih merasa sedikit sayang. Namun, kalau kamu dapat alam dewa kuno agung, itu juga sangat berharga. Untuk saat ini, Master Alam Dewa Kuno Agung masih sangat-sangat langka, dan kalau Akademi Guanxuan memiliki Master Alam Dewa Kuno Agung akan merasa lega. Seolah teringat sesuatu, Mileye tiba-tiba menoleh untuk melihat Zael Xuan. Wajah Zael Xuan sedikit berubah, dan dia memberi hormat dengan cepat.
Apa perintah Tuan Muda Ye? Mileye berkata, tidak ada perintah, kamu bisa pergi. Zael Suan terkejut, lalu membungkuk sedikit, dan menghilang di tempat. Mileye memandang Zael Suan yang menghilang di kejauhan, entah apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Mileye berbalik dan pergi. Tidak ada orang di luar yang tahu apa yang terjadi di langit berbintang ini, begitu banyak orang masih mencari Mileye dengan panik. Dunia Dewa Misterius. Setelah Zael Suan kembali ke dunia Dewa Misterius, dia langsung mengunci diri di dalam rumah. Takut. Bahkan sekarang, dia masih merasa takut. Pria berbaju biru membunuh dua alam dewa kuno agung dengan gampang, dan pihak lain bahkan hanyalah tubuh bayangan. Ini benar-benar di luar nalar. Pada saat ini, dia akhirnya mengenali dirinya sendiri. Alam dewa kuno agung, apakah kuat? Sebelum ini, dia merasa sangat kuat keberadaan di puncak piramida di dunia. Tapi sekarang, dia menganggap alam dewa kuno agung hanya kentut. Bahkan lebih buruk dari kentut. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan pintu, dan lelaki tua itu dengan bersemangat berkata, "Penguasa dunia, kami telah menemukan berita tentang Mileye, dan bahwa Mileye telah kembali ke suku klan Xianghu. Orang-orang kita telah pergi ke klan Xianghu untuk membunuhnya." Tiba-tiba, seluruh aula hancur, dan lelaki tua yang berbicara itu terlempar ribuan meter. Zael Suan keluar, dia menatap lelaki tua itu, dengan gemetar berkata, "Cepat panggil mereka kembali." Orang tua itu membeku. Pada saat ini, Zael Suan tiba-tiba meraung, "Mereka pergi ke arah mana? Katakan padaku dengan cepat, atau aku akan membunuhmu." Pria tua itu dengan cepat menunjuk ke kanan, dan Zael Suan langsung menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, ujung langit terbelah. Pada saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. "Token Ling, semua anggota dunia Dewa Misterius, jangan ganggu Tuan Muda Ye lagi. Mereka yang tidak mematuhi Token Ling, akan kuhancurkan 10 klannya." Pria tua. Mileye kembali ke klan Xianghu, dan ketika melihat Jolin Gu tertegun. Mileye tertawa. "Tidak menyangka aku akan kembali hidup-hidup, kan?" Jolin Gu mengangguk. "Iya." Mileye tersenyum. "Aku di sini kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Aku akan kembali ke Akademi Guanxuan." Jolin Gu melirik Mileye. "Baiklah." Sekarang dia secara alami tidak berani membiarkan Mileye mewakili klan Xianghu untuk bersaing dengan klan Dewa Aragami. Jangan katakan bahwa orang di belakang Mileye adalah kekuatan Mileye saat ini, yang bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh klan Dewa kuno. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pena kebenaran agung perlahan melayang di depan Jolin Gu. "Pegang penanya." Jolin Gu terpaku, lalu memegang pena, dan sesaat kemudian langsung diangkat menjadi alam dewa kuno oleh pena kebenaran agung. Bola mata Jolin Gu tiba-tiba menyusut, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Mileye berkata, "Pahami dengan baik-baik." Jolin Gu perlahan menutup matanya. Sekitar 1 jam kemudian, Jolin Gu membuka matanya, Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pena kebenaran agung terbang kembali ke tangannya, dan dia tersenyum kecil. "Ketua klan, terima kasih telah menyelamatkanku hari itu. Hari ini, kita tidak lagi saling berhutang. Sampai ketemu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Jolin Gu tiba-tiba berkata, "Itu juga bisa naik ke alam dewa kuno agung, kan?" Mileye mengangguk, "Iya." Setelah berbicara, dia langsung menghilang di ujung langit berbintang. Jolin Gu membeku. Dia sebenarnya ingin merasakan alam dewa kuno agung, karena dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah takdirnya. Sayangnya,
dia tidak bisa berbicara. Seperti yang dikatakan Mileye, dia membantu Mileye sekali, dan Mileye membantunya sekali, dan mereka berdua tidak saling berhutang lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyesalinya. Kalau dia tidak pergi hari itu. Setelah beberapa lama, Jolinggu menghela nafas, berbalik dan pergi. Di sudut tertentu, seorang gadis kecil biasa-biasa saja melihat cahaya pedang yang menghilang di kejauhan. Matanya berangsur-angsur berubah dari kosong menjadi tegas. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, "Akademi Guansuan, Klan Dewa Aragami." Seorang lelaki tua berjalan ke aula dengan cepat, dan lelaki tua itu dengan gembira berkata, "Ketua klan, kami telah menemukan Mileye itu, dan bahwa Mileye baru saja pergi dari klan Xiangwu." Zefan terdiam sesaat, berkata, "Beritahu dunia dewa misterius segera." Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup. "Mileye, kamu tidak bisa menyalahkanku." Bersambung.